Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, channel seputar budidaya lobster air tawar. Nah teman-teman, kali ini saya akan menampilkan sebuah desain kolam di lahan 77 kali 30 meter yang adalah request dari salah seorang subscriber. Oke teman-teman, simak videonya lengkap dengan perhitungannya dan target panennya. Oke, simak video saya berikut ini. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Oke, simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, saya sudah mendesain sebuah farm di lahan 30 kali 77 meter yang adalah salah satu permintaan dari subscriber atas nama Efran. Yang ini teman-teman bisa dilihat, dan saya sudah membuat komplit dengan perhitungan yang ada. Nah, di sini saya membuat salah satu bagian depan itu terdapat area parkir, loading dock, loading stock, dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Dan kemudian teman-teman, ini adalah halaman bagian depan dari lahan yang ada. Nah, seperti ini bentuknya. Kita siapkan area parkir untuk bongkar muat dan juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Kemudian teman-teman, saat masuk ke area lahan ini atau area kolam ini, area farm ini, di sisi kanan kita akan menemukan sebuah bangunan yang terdiri dari kolam pemijahan dan sebuah gudang kecil atau tempat penyimpanan pakan. Nah, ini berukuran 3 meter lebar dikali 15 meter. Bentuknya sederhana saja teman-teman. Di sini bisa kita simpan berbagai kelengkapan. Kemudian di sini terdapat juga salah satu kolam pemijahan. Terdiri dari 9 kolam, 8 kolam pemijahan berukuran 3 kali 3 meter. Dan dilengkapi juga dengan satu kolam untuk peremajaan calon indukan. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Saya mengambilnya di salah satu bagian sudut lahan ini. Dan desain ini saya menggunakan atap plastik UV agar air hujan tidak masuk ke kolam, dan juga cahaya bisa tetap masuk ke kolam. Nah, seperti inilah bentuknya teman-teman. Terdapat 9 kolam berukuran 3 kali 3 meter. Nanti semua perhitungan dan penjelasannya akan saya jelaskan di akhir video saya kali ini. Jadi simak terus teman-teman. Ada perhitungan sampai dengan berapa panen yang bisa kita hasilkan dengan desain kolam seperti ini atau farm seperti ini. Nah, beranjak dari kolam pemijahan ke sisi bagian kanan ini kita akan menemukan satu buah bangunan. Nah, di sini saya sebut saja sebagai rumah untuk ya kita bisa santai-santai kalau memiliki farm ini teman-teman. Terdapat beranda kayu, kemudian terdapat juga kamar, ada dapur. Nah, di dalam sini komplit teman-teman. Sehingga teman-teman ini menjadi menarik kalau kita sebagai pembudidaya memiliki lahan seperti ini. Ini bisa jadi tempat rekreasi kita, tempat liburan kita, juga tempat untuk kita beristirahat kalau membudidayakan lobster air tawar. Nah, semua strukturnya terbuat dari rangka kayu, dinding papan, dan ini opsional saja teman-teman. Bentuknya bisa seperti apa saja, namun saya membuatnya dengan model seperti ini sehingga lebih etnik untuk bisa kita nikmati sambil melakukan proses budidaya lobster air tawar. Nah, terdapat area samping juga yang cukup menarik. Kemudian teman-teman, hari mulai hujan, kita akan beranjak ke area kolam. Nah, di sini terdapat area kolam. Di bagian tengah ini kolam untuk pembesaran bibit atau tetas massal. Nah, di sini akan kita pelihara burayak. Di bagian tengah ini terdapat 8 kolam. Akan kita pelihara burayak sampai dengan ukuran 2 inci yang sekaligus juga berfungsi sebagai kolam tetas massal. Nah, untuk
struktur kolam itu sendiri, pada bagian ini saya menyarankan bisa kolam semen ataupun kolam terpal. Yang pasti untuk standar budidaya aman dan tidak menyulitkan kita dalam proses budidaya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini di bagian tengah dua blok ini adalah kolam tetas massal sekaligus pembesaran burayak sampai dengan ukuran 2 inci atau kita pelihara selama 3 bulan teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi sepanjang ini kolam, di bagian tengah ada kolam pembesaran burayak dengan masing-masing kolam berukuran 7 kali 3 meter sebanyak 8 kolam. Kemudian di bagian sisi kiri dan kanan dari kolam pemeliharaan burayak tadi itu terdapat kolam pembesaran. Nah, di bagian kanan terdapat 4 kolam berukuran 7 kali 10 masing-masing kolam. Di bagian kiri juga demikian, terdapat 4 kolam yang masing-masing berukuran juga 7 kali 10 meter. Seperti ini teman-teman. Nah, struktur kolam ini sama dengan kolam pembesaran. Bisa pakai kolam semen permanen atau kolam terpal, yang pasti memudahkan proses kita untuk budidaya. Nah, seperti itu teman-teman. Di bagian pojok belakang menjadi satu hal yang menarik. Saya menempatkan satu kolam tanah berukuran 30 kali 30 meter atau seluas lebar lahan yang ada. Nah, kolam tanah ini menjadi sangat menarik teman-teman. Terdapat satu jembatan kayu yang agak rusak. Kita manfaatkan saja sisa-sisa kayu bekas yang ada. Kemudian ada satu kursi di bagian tengah untuk santai. Dan kolam tanah ini adalah kolam penunjang yang akan menyediakan panen kita secara terus-menerus. Bisa mencukupi atau melebihkan hasil panen. Nanti akan saya jelaskan teman-teman dalam perhitungannya sebentar, dalam perhitungan hasil dari kolam tanah ini. Kemudian untuk panen kita sangat mudah teman-teman, cukup menggunakan bubuh seperti ini atau perangkap. Nah, kalau kita panen kita menggunakan yang seperti ini, sehingga prinsip pemeliharaan secara alami di dalam kolam tanah ini akan kita lakukan. Tapi tentu saja tetap memiliki target hasil panen sebesar apa. Nah, ini adalah bubuh di dalam air untuk perangkap lobster ketika kita akan melakukan proses panen lobster air tawar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kolam tanah ini ditumbuhi teratai, dan untuk kolam tanah ini tentu saja syaratnya lahan ini harus memiliki mata air yang bisa mengisi kolam ini secara terus-menerus dengan sistem sirkulasi. Air baru dan air lama itu akan terbuang. Oke teman-teman, seperti inilah pola masa dari lahan yang saya tata untuk sebuah farm lobster air tawar dengan luas 30 kali 77 meter atau 2000 meter, di atas 2000 meter persegi. Nah, lahan ini kita tata sedemikian sehingga setiap aspek itu bisa kita nikmati, baik untuk budidaya menghasilkan uang ataupun sebagai tempat kita bersantai, berekreasi bersama orang-orang yang kita sayangi. Nah, seperti ini teman-teman, dan ini bagian pojok belakang adalah kolam tanah yang tadi saya jelaskan. Bentuknya full seperti ini dan tidak ada area yang tidak terpakai teman-teman. Semuanya kita manfaatkan untuk budidaya lobster air tawar. Dan sekali lagi, kolam tanah ini sangat menunjang proses produksi dari lobster air tawar yang kita budidayakan, dengan kita kelola dengan sistem alami teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Kita bisa melihat dari arah bagian belakang, kemudian kita mengarah ke bagian depan, kita melewati kolam pembesaran sampai dengan usia panen juga. Nah, seperti ini bentuknya. Oke teman-teman, kita akan lanjut masuk kepada perhitungan berapa besar panen yang bisa kita hasilkan. Nah, mari kita ulas satu persatu kolam yang ada di dalam sistem budidaya ini. Saya awali dengan yang pertama adalah kolam pemijahan teman-teman, yang sudah kita lihat view-nya tadi, 3 dimensinya seperti apa kolam pemijahan itu.
akan kita lihat. Nah, ini yang bagian biru saya besarkan teman-teman. Ini terdapat 9 kolam. Yang semestinya kita cukup menyiapkan 8 saja, tetapi 1 kolam untuk persiapan peremajaan indukan nantinya. Nah, ini kolam pemijahan terdiri dari 9 kolam ukuran 3x3, di mana indukan jantan dan betina untuk 9 meter persegi dengan kepadatan 20 ekor itu terdapat 180 ekor indukan pada masing-masing kolam. Nah, jadi perbandingan antara jantan 40% dan betina 60% menjadi jantan 72 ekor, betina 108 ekor. Saya mengambil produktivitas sebesar 12,5% per bulan atau 1/8 teman-teman. Kali indukan betina 108 ekor, itu kita mendapatkan 14 ekor yang akan bertelur. Nah, kalau rata-rata 1 ekor menghasilkan 100 ekor anakan, sehingga 1 kolam kita bisa menghasilkan 1.400 ekor per bulan. Artinya kalau 8 kolam kita bisa menghasilkan anakan sebesar 11.200 ekor per bulan. Nah, seperti itu. Jadi total dari 8 kolam yang kita pijahkan itu akan menghasilkan anakan sebesar 11.200 ekor. Asumsi kita sudah sangat sederhana tadi, tidak banyak, cukup 100 ekor saja per indukan. Nah, kemudian teman-teman, kita akan melihat seperti apa kolam penetasan burayak. Nah, ini kolam penetasan dan pemeliharaan burayak itu sampai dengan ukuran 2 inci. Nah, yang warna kuning ini teman-teman terdapat 8 kolam yang saya siapkan untuk menetaskan burayak secara massal. Dengan asumsi tadi 1 kali bertelur 1 periode dengan 8 kolam pemijahan itu sebanyak 11.200 ekor. Sehingga kalau kita mengambil kepadatan 75 ekor per meter, kita membutuhkan lahan untuk kolam burayak itu sebesar 150 meter persegi. Sehingga teman-teman bisa kita lihat kalau 8 kolam kita bahagi 8 saja, sehingga masing-masing kolam itu membutuhkan lahan sebesar 18,75 meter persegi. Namun dalam desain yang saya lakukan kali ini, kolam itu saya siapkan sebesar 7 kali 3 meter atau lebih besar dari standar perhitungan kita, sehingga sangat aman teman-teman kalau kita melebihi dari kapasitas hitungan kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, di dalam kolam ini akan kita pelihara sampai dengan berukuran 2 inci atau selama 3 bulan. Dalam 3 bulan burayak sejak turun gendong kita akan pelihara di sini teman-teman. Sebelum kita akan lempar ke kolam pembesaran yang ini. Nah, ini kolam pembesaran dari hasil panen bibit 2 inci tadi sebanyak 11.200 ekor. Jadi saya membuatnya ada 8 kolam. Nanti kita akan lihat seperti apa perhitungannya. Dari jumlah bibit sebanyak 11.200 ekor tadi dengan kepadatan 40 ekor per meter, tentu saja kita butuh sebesar 280 meter persegi 1 kali 1 periode teman-teman, atau target 1 kali panen. Nah, dalam desain yang saya lakukan kali ini itu terdiri dari 8 kolam ukuran 7 kali 10 atau totalnya sebesar 560 meter persegi. Sehingga itu bisa mengcover 2 kali dari kebutuhan bulanan kita, atau bisa di cover untuk produksi 2 bulan. Sehingga sisanya 2 bulan lagi itu akan kita lempar ke kolam tanah. Nah, kenapa perhitungannya selama 4 bulan? Karena usia kita besarkan di kolam pembesaran ini hanya selama 4 bulan teman-teman. Artinya sudah ada pembesaran sebelumnya 3 bulan di kolam pembesaran menuju 2 inci. Nah, seperti itu perhitungannya. Nah, kemudian untuk di kolam tanah ini yang sisa 2 bulan tadi produksinya itu kita lempar ke sini teman-teman. Artinya kita menebar bibit 2 inci dan segala macamnya berupa hasil sortir, kelebihan produksi semua kita tampung di kolam ini. Dengan ukuran kolam 30 kali 30 meter atau 900 meter persegi, tentu saja dengan kepadatan 40 ekor itu kita bisa menampung sebanyak 36.000 ekor.
sehingga produktivitasnya itu sampai dengan 1440 kg. Namun saja strategi panennya harus kita ambil 12,5% saja setiap bulannya teman-teman, atau sebesar 180 kg saja. Nah, kemudian untuk produktivitas kolam budidaya bisa kita lihat sebagai berikut. Artinya kalau kita bisa menghasilkan 11.200 ekor per bulan dengan 25 ekor per kilogram, kita bisa panen sebesar 448 kg per 2 bulan. Nah, karena kita memiliki kolam pembesaran ini untuk 2 bulan saja teman-teman. Jadi sistemnya akan tetap berotasi karena ketersediaan kapasitas 2 bulan ada di kolam budidaya dan 2 bulan lagi ada di kolam pembesaran kolam tanah, sehingga kita pun bisa panen setiap bulan. Sehingga sistem budidaya seperti ini dengan luas lahan 30 kali 77 meter, kita bisa panen sampai dengan 400 kg per bulan. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetap dukung dan salam budidaya, salam capit.